Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Wilda, dan dua rekan saya, yaitu Nada dan Zainab. Baiklah, kami akan mempresentasikan terkait proses penerjemahan. Next. Di sini kami menggunakan 4 referensi, yaitu buku karya Newmark tahun 1981 dan 1988 dengan judul Approaches to Translation and a Textbooks of Translation. Kemudian karya Monday yang berjudul Introducing Translation Studies, Theories and Application. Dan buku karya Naida and Tybur dengan judul The Theory and Practice of Translation. Next. Oke, langsung saja. Apa sih penerjemahan itu? Penerjemahan merupakan suatu kegiatan menerjemahkan sebuah bahasa, yaitu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seorang penerjemah tidak hanya menerjemahkan kata-kata saja, melainkan harus menyampaikan pesan yang akurat, sehingga mudah dipahami oleh sekitar. Kemudian perlu diingat dalam menerjemahkan suatu bahasa, perlu menggunakan proses atau prosedur. Mengapa demikian? Karena di dalam dunia penerjemahan tidak semudah yang dibayangkan dan semua harus sesuai dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan, agar nantinya sebuah teks atau lisan yang telah diterjemahkan dapat menghasilkan pesan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat setempat. Dan juga kata-kata yang telah diterjemahkan merupakan padanan kata yang sesuai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya pada nada, dipersilahkan. Baik, terima kasih Wilda. Di sini saya akan menjelaskan proses penerjemahan menurut Newmark. Jadi, penerjemahan merupakan kegiatan pengalihan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pada saat kegiatan ini berlangsung sampai dengan tahap akhir, yaitu hasil terjemahan, terjadi proses yang ada penerjemahan sehingga ia mampu menghasilkan terjemahan. Proses penerjemahan sendiri merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh penerjemah untuk bisa sampai pada hasil akhir. Untuk lebih lanjut, dari buku Newmark 1988, untuk menspesifikasikan tahapan-tahapan pada proses penerjemahan menjadi 3 tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, interpretasi dan analisis. Menginterpretasi dan menganalisis teks bahasa. Jadi kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenali dan menganalisis teks secara menyeluruh, baik dari segi gaya bahasa, jenis teks, sintaksis, gramatikal, sehingga makna keseluruhan dari teks bisa didefinisikan dengan baik. Kata. Padanan pada tataran kata hingga kalimat dalam bahasa teks sasaran. Tahap ini, penerjemah itu berusaha untuk mencari dan menentukan padanan istilah yang terkait dengan bidang yang diterjemahkan, maupun padanan budaya dalam bahasa sasaran yang sesuai dengan tepat dengan istilah yang dimaksud dengan pada bahasa sumber. Yang ketiga ada menyusun kembali. Menyusun kembali, di sini menyusun kembali teks sesuai dengan maksud penulis, harapan pembaca teks, bahasa sasaran, serta norma-norma bahasa sasaran. Tahap pengekspresian kembali apa yang sudah dilakukan dalam tahapan sebelumnya. Dalam tahap ini, tidak menutup kemungkinan penerjemahan melakukan kembali tahapan-tahapan sebelumnya, jika menemukan keganjilan dalam terjemahannya. Selanjutnya, ada prosedur penerjemahan. Di sini terdapat 5 prosedur penerjemahan, yaitu ada transposisi. Transposisi yang artinya pergeseran bentuk.
adalah suatu prosedur penerjemahan yang melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari BSU ke BSA. Di sini dibagi lagi menjadi 4 pergeseran bentuk. Yang pertama, pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh sistem dan kaidah bahasa. Yang kedua, ada pergeseran yang dilakukan pergeseran yang dilakukan apabila suatu struktur gramatikal dalam BSU yang tidak ada dalam BSA. Yang ketiga, pergeseran yang dilakukan karena alasan dan kewajaran ungkapan. Yang keempat, pergeseran yang dilakukan untuk mengisi perumpamaan kosakata dengan menggunakan struktur gramatikal. Yang kedua ada modulasi, yang artinya pergeseran makna. Jadi modulasi wajib ini dilakukan apabila suatu kata, frase, atau struktur tidak ada padanannya dalam BSA, sehingga perlu dimunculkan. Modulasi bebas adalah prosedur penerjemahan yang dilakukan karena alasan non-linguistik. Misalnya, untuk memperjelas makna, menimbulkan kesetalian dalam BSA, mencari padanan yang terasa alami dalam BSA. Yang ketiga, ada adaptasi. Adaptasi merupakan metode penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat dengan BSA. Yang keempat, ada pemadanan konteks atau contextual conditioning, adalah penempatan suatu informasi dalam konteks agar maknanya jelas bagi penerima informasi. Yang kelima, ada pemadanan catatan. Salah satu langkah prosedur penerjemahan yang dapat dilakukan apabila terdapat kata atau ungkapan yang padanannya leksikal sama sekali tidak ada dalam BSA, maka dapat disajikan dengan pemberian catatan, baik sebagai catatan kaki maupun catatan terakhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zainab. Baik, terima kasih Nada. Proses penerjemahan menurut Monday. Monday. Menurut Monday, disebutkan bahwa proses penerjemahan terbagi menjadi dua, yaitu text comprehending dan text producing. Text comprehending adalah proses ketika penerjemah sedang memahami teks bahasa sumber. Sedangkan text producing adalah proses di mana penerjemah memproduksi teks bahasa sasaran. Nah, terbagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah reading and understanding, yang berarti membaca dan memahami komponen linguistik. Komponen linguistik itu mencakup seperti strukturnya, semantiknya, dan gaya bahasanya, serta makna eksplisit maupun implisit pada teks sumber. Kemudian tahap yang kedua adalah the verbalization, yaitu penguraian kalimat atau pelepasan kata demi kata dari ikatan kalimat yang ada pada teks sumber. Hal ini dilakukan untuk memahami isi pesan secara detail agar tidak ada satu semantis pun yang terlewat dalam penerjemahan. Kemudian tahap yang ketiga adalah re-expression, yaitu pembentukan teks sasaran dengan mengatur susunan kalimat secara teliti berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh tadi. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir adalah verification, yaitu penerjemah memeriksa kembali dan mengevaluasi hasil terjemahan. Apakah sudah memenuhi syarat keterbacaan atau belum. Karena hasil yang ideal adalah ketika makna pada teks sumber dapat dipahami oleh pembaca teks sasaran. Tetapi dalam berlangsungnya proses penerjemahan, penerjemah harus melakukan pengambilan keputusan untuk memilih forenisasi, yaitu mempertahankan atau sesuai dengan teks sumber, atau domestikasi, yaitu menyesuaikan ke dalam teks bahasa sasaran dan memenuhi harapan pembaca teks sasaran. Seperti yang disebutkan di pembahasan minggu kemarin, yaitu ideologi pribadi penerjemah, lingkungan, sosial budaya, hingga pendidikan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penerjemah dalam memilih keputusan tersebut.
Next. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Linda. Baiklah, selanjutnya yaitu proses penerjemahan menurut Naida and Tybert. Dalam buku yang berjudul Theory and Practice of Translation, Naida and Tybert mencetuskan sebuah teori penerjemahan yang menghapuskan segala bentuk hambatan budaya dan masalah kebahasaan. Next. Naida and Tybert menjabarkan bahwa proses penerjemahan melalui 3 tahapan, diantaranya yaitu satu, tahapan pertama analisis, di mana pada tahap ini melakukan analisis gramatika dan analisis gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara sang penerjemah menyampaikan makna dan pesan dari bahasa yang telah diterjemahkan agar mudah dipahami oleh sekitar. Ruang lingkup gaya bahasa ini meliputi penggunaan kata, pemilihan kata, penggunaan majas, dan penghematan kata. Kemudian tahap yang kedua yaitu transfer. Dan terakhir yaitu tahap restrukturisasi. Next. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat sebuah skema dari proses penerjemahan menurut Naida and Tybert. Dan pada skema ini terdapat kata bahasa sumber, di mana kita itu menggunakan bahasa sumbernya bahasa Arab. Kemudian bahasa sasaran kali ini itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian analisis, transfer, dan restrukturisasi. Pada tahap analisis ini, kita melakukan sebuah analisis dari kalimat atau sebuah ucapan yang akan diterjemahkan. Di mana analisis ini kita harus menganalisis dari gramatikal dan gaya bahasanya. Contohnya pada kalimat bahasa sumber ini yaitu dari bahasa Arab, yadhabu Ahmadun ilal jami'ah. Kalimat ini kita harus menganalisis secara gramatikalnya terlebih dahulu. Kita lihat apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Di sini kita menggunakan kalimat dengan jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena didahului dengan fi'il mudhari'. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mencoba memahami struktur itu dan apa yang bisa kita tangkap dari apa yang tertulis di situ. Jadi kita itu harus bisa memahami apa nih maksudnya, apa nih maknanya gitu. Yadhabu Ahmadun ilal jami'ah. Berarti yadhabu itu artinya pergi, Ahmadun nama seseorang, ila itu huruf jer, kemudian al jami'ah itu dijerkan, artinya ila jami'ah itu ke kampus. Setelah itu prosesnya terjadi sinkronisasi di mana struktur dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia pasti memiliki perbedaan. Pada bahasa Arab, biasanya sebuah kalimat itu diawali dengan predikat. Sedangkan dalam bahasa sasaran kita ini, yaitu bahasa Indonesia, biasanya sebuah kalimat atau klausa itu diawali dengan subjek. Sehingga jika kita menerjemahkan bahasa sumber, struktural bahasa sumber yang sama ke bahasa sasaran, itu akan membuat maknanya menjadi rancu. Kita tidak akan mungkin mengartikan bahasa sumber ini menjadi pergi Ahmad ke kampus, karena itu merupakan sebuah kalimat yang tidak fasihah, tidak bisa dimengerti oleh masyarakat sekitar, tidak bisa ditangkap juga maknanya. Kemudian dalam tahap analisis ini, kita tuh diharuskan menganalisis bahwa kita harus merubah strukturalnya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, di mana bahasa sasaran ini menggunakan struktural kalimat diawali dengan subjek, berarti menjadi Ahmad pergi ke kampus. Kemudian setelah itu, setelah menganalisis strukturalnya,
kira-kira apa yang kita analisis ini artinya sudah benar atau tidak dari padanan katanya ini. Misalnya yadhabu, dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu ini artinya apa sih selain pergi gitu. Misalkan ada artinya pulang atau artinya emas gitu. Maka kita harus mencari padanan katanya. Tidak mungkin kita mengartikan Ahmad pulang ke kampus karena eh, seperti yang kita ketahui kalau pulang itu pasti ke rumah ya. Berarti padanan kata yang cocok untuk kalimat ini, kalimat bahasa sumber ini yaitu eh, Ahmad pergi ke kampus. Kemudian tahap yang kedua adalah transfer, di mana sebenarnya tahap transfer ini ialah secara tidak langsung sama seperti sama dengan analisis. Jadi ketika kita melakukan analisis, secara tidak langsung kita itu langsung mentransfer apa yang telah kita terjemahkan dan kita analisis. Di mana pada tahap transfer ini kita itu menyimpan dalam otak kita, merenungi apakah kalimat tersebut sudah sesuai dan maknanya apakah tidak rancu lagi dan apakah masyarakat sekitar itu bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Kemudian setelah kita melewati tahap transfer dan analisis, selanjutnya ialah tahap restrukturisasi, di mana pada tahap restrukturisasi ini ialah kita sudah memproduksi bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi kita sudah menghasilkan sebuah teks penerjemahan yang mudah dipahami maknanya oleh masyarakat sekitar. Kurang lebih seperti itu proses penerjemahan Naida and Tiber. Next. Ya, selanjutnya ada analisis sintesis. Dari ketiga buku referensi ini dapat disimpulkan bahwa proses penerjemahan merupakan serangkaian tahapan tindakan menerjemahkan bahasa, yaitu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, yang dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, tepat, dan wajar. Dalam proses menerjemahkan secara garis besar, yaitu memiliki kesamaan bahwa menerjemahkan bertujuan untuk menghasilkan suatu pesan yang akurat dan mudah untuk dipahami oleh penerima. Proses penerjemahan akan menghasilkan hasil yaitu literal atau non-literal. Hasil literal yaitu harfiah, setia, atau langsung adalah penerjemahan yang berpegang teguh pada maksud dan tujuan teks bahasa sumber, sehingga hasil terjemahannya kadang-kadang terasa kaku dan seringkali asing. Sedangkan hasil non-literal, bebas atau tidak langsung adalah penerjemahan yang digunakan ketika adanya perbedaan dalam bahasa sasaran yang harus diisi dengan beberapa arti yang sepadan. Penerjemahan ini mengutamakan isi dan mengorbankan bentuk teks bahasa sumber. Biasanya, metode ini berbentuk profase yang dapat lebih panjang atau lebih pendek daripada teks lainnya. Selanjutnya, Baik, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, penerjemah memiliki dua peran, yaitu sebagai penerima dan pengirim. Penerima pesan dalam teks sumber dan sebagai pengirim pesan yang telah diterjemahkan dalam teks sasaran. Kemudian yang kedua, penerjemah bukan sekedar pengalih bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran saja, tetapi penerjemah tersebut adalah komunikator, karena penerjemah juga harus memperkirakan bahwa makna pada teks sumber akan dapat dipahami oleh pembaca teks sasaran. Kemudian, yang ketiga, di dalam menerjemahkan suatu teks dengan bahasa lain selalu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dimulai dari struktur gramatikanya yang berbeda, kemudian ideologi yang berbeda, dan latar belakang budaya yang berbeda juga. Kemudian yang keempat adalah pada dasarnya semua orang bisa menjadi penerjemah yang baik ketika mereka paham dengan poin dasar penerjemahan. Dengan banyaknya latihan dan pengulangan seseorang penerjemah dapat menafsirkan teks dengan tepat dan natural. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.